Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Marza Amalia dari Teknik Produksi Minyak dan Gas 4 akan menyampaikan jurnal saya yang berjudul Analisa Pengaruh Non-Condensable Gas terhadap kinerja kondensor pada lapangan panas bumi Dieng dalam rangka Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral. Outline yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada metode, kemudian ada hasil penelitian, selanjutnya ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama akan saya sampaikan adalah pendahuluan. Energi geotermal adalah energi yang berbentuk cairan panas di dalam perut bumi akibat pergerakan kerak bumi dan memiliki jumlah panas yang dapat digunakan sebagai energi panas bumi untuk menggerakkan turbin. Reservoir uap panas kemudian disalurkan melalui sumur produksi ke permukaan sampai masuk ke reservoir untuk digunakan nanti. Steam digunakan untuk menghasilkan listrik dalam beberapa proses, seperti exhaust steam atau uap sisa yang diproses oleh kondenser. Energi geotermal lebih ramah lingkungan dibandingkan jenis energi lainnya, terutama bahan bakar fosil. Kondensor merupakan salah satu alat yang digunakan uap panas bumi. Alat ini digunakan untuk mengembalikan uap dalam air dan menghilangkan gas yang tidak dapat terkondensasi. Sebagai hasil dari kondensasi, dihasilkan gas non-condensable gas atau yang biasa dikenal dengan NCG yang diekstraksi dan kemudian didinginkan dan digunakan kembali sebagai air pendingin. Non-condensable gas dalam steam panas bumi mengganggu perpindahan panas di kondenser yang dapat meningkatkan temperatur kondenser dan tekanan balik di turbin dan mengurangi kinerjanya. Isu-isu yang terkait dengan peningkatan kadar NCG di PLTP diantaranya yang pertama, gas mengurangi efisiensi perpindahan panas kondenser dan meningkatkan tekanan operasi kondenser yang mengurangi kinerja turbin. Kemudian yang kedua ada NCG tidak mengandung energi spesifik yang dapat dipulihkan selain uap. Kemudian yang ketiga, modal dan biaya operasi listrik yang lebih tinggi untuk menghilangkan gas daripada dalam pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Kemudian yang terakhir, gas asam seperti karbon dioksida dan hidrogen sulfida larut dalam air dan berkontribusi pada masalah korosi pada perpipaan dan peralatan yang berhubungan dengan uap dan kondensat. Kemudian ada metode. Penelitian ini menganalisa pengaruh adanya NCG terhadap kinerja kondensor yang digunakan oleh PT Godipa Energi Unit Dieng. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama, mengidentifikasi pengaruh NCG pada kinerja kondenser, kemudian yang kedua, mengetahui nilai NCG pada lapangan panas bumi Dieng, kemudian yang ketiga, mengetahui proses pelepasan NCG pada PLTP. Data yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama ada data NCG yang ada pada beberapa pad, kemudian data pengukuran steam, dan yang terakhir ada data hasil analisa inlet turbin. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Fluida yang terdapat pada panas bumi dibedakan menjadi dua jenis, seperti yang tertera pada gambar 2, yaitu sistem satu fasa dan dua fasa. Pada satu fasa didominasi uap, sehingga hasil fluida yang diproduksi adalah dry steam dan sedikit air. Sedangkan pada sistem dua fasa, yaitu didominasi air, sehingga panas bumi yang diproduksi terdiri dari steam dan juga air. Pengoperasian PLTP unit Dieng dibagi menjadi dua divisi, yaitu steam field dan juga power plant. Setiap lapangan pasti mempunyai kandungan NCG yang berbeda-beda. NCG akan menyebabkan net power output menjadi turun. Pengaruh non-condensable gas terhadap kinerja termodinamika PLTP dianalisis untuk berbagai permasalahan turbin NCG temperatur inlet. Selain itu, non-condensable gas dapat menyebabkan adanya steam loss. Apabila kandungan NCG yang terdapat pada kondenser itu besar, maka steam loss-nya akan besar. Begitu pula sebaliknya, apabila kandungan NCG-nya kecil, maka steam loss-nya juga akan lebih kecil. Tabel di samping merupakan beberapa data NCG dari beberapa pad yang ada di lapangan PT Geodipa Energi Unit Dieng.
Kandungan NCG yang ada pada lapangan panas bumi Dieng sebesar 1 sampai dengan 2%. Proses ekstraksi NCG dimulai pada unit kondenser utama, di mana non-kondensable gas dikumpulkan karena komponen NCG tidak dapat dikondensasikan selama proses kondensasi uap di outlet turbin. NCG dari kondenser disedot oleh sistem ekstraksi NCG tahap pertama, yang mencakup steam jet ejector paralel. Juga, aliran dari ejector adalah steam yang terkondensasi di unit interkondenser. Liquid ring vacuum pump kemudian digunakan untuk menyedot NCG kembali ke sistem ekstraksi NCG tahap kedua. Aliran LRVP berada pada tekanan atas atmosfer dan memasuki separator. Dari separator NCG dibuang ke udara bebas berupa dry air equivalent melalui drag fan di unit cooling tower. Tim jet ejector bekerja membersihkan NCG berapapun jumlah kandungannya. Kondisi optimal kinerja kondensor dapat dilihat ketika melakukan perbandingan kondensat dan NCG sebelum dibersihkan, lalu volumenya berkurang setelah dibersihkan menggunakan steam jet ejector. Kesimpulan yang dapat diambil adalah non-condensable gas sangat berpengaruh terhadap kinerja kondensor karena dapat menyebabkan turunnya net power output. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya impurities non-condensable gas yaitu selama proses kondensasi steam keluaran turbin, komponen NCG tersebut tidak dapat terkondensasi, sehingga harus dikeluarkan dengan menggunakan sistem ekstraksi gas atau yang biasa disebut dengan gas removal system. Kondensor yang biasa dipakai di PT Geodipa Unit Dieng adalah direct contact condenser. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.